menyampaikan somasi ya, kepada Pemprov Jabar. Somasi kami sedang dalami, tentu kami akan kaji nanti seperti apa. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media, ini untuk membayar buzzer. Salam untuk Mbak yang berkerudung yang speak up. Saya menggunakan dana APBD untuk bayar buzzer. Terima kasih Mbak, semoga Mbak sehat. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang Abu Bolos Pakun masih bobodo tapi mangkok in Here here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Silakan dicengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Ada yang lagi edan nih meluncur. Just Pemprov Jabar dan Kang Deddy Mulyadi disomasi katanya. Wow. Ya, ada caption dari Republika Jabar karena terancam keselamatannya. Kritikus somasi Pemprov Jabar gitu. Jadi katanya ada seorang kritikus yang mengkritik. Katanya sih bukan ke KDM, katanya kritikannya ke seluruh kepala daerah soal buzzer-buzzeran. Terus Kang Deddy sempat ada respon. Kang Deddy pun tidak memention namanya, hanya mengasih kode-kode Mbak yang kerudungan kalau nggak salah mah gitu. Terus tiba-tiba katanya dia mengalami doxing yang fotonya disebar oleh Diskominfo Jabar atau kayak gimana yang intinya terus dia jadi kesebar dan segala macam. Intinya si teteh ini, kritikus ini mensomasi itu. Kayak gimana videonya, ceki-ceki. play. Pada hari ini kami menyampaikan somasi ya, kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin ya di dalam konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Neni Nur Hayati. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu ya terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami, dan itu sangat kontraproduktif dengan upaya kita membangun ruang mengekspresikan pendapat yang kondusif gitu ya. Yang sangat parah seperti sekarang, brutalnya luar biasa karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya yang bukan hanya pada permasalahan hate speech gitu ya, kemudian caci maki itu saya udah biasa banget gitu, tapi udah sampai dengan ancaman penyiksaan, apalagi misalnya ancaman nyawa, itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik. Saya memang kan sering mengkritik ya pejabat publik lainnya. Selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini, saya banyak mengkritik. Saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini tapi kan memang apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan kebijakan, karena kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Itu dia. Personalnya tidak. Katanya sih di videonya tidak tidak menyebut gitu. Tadi memang sempet cek, memang iya nih kita meluncur nih. Just Nih videonya itu yang diposting bulan 5 tanggal 5. Ada caption semakin banyak kepala daerah yang melakukan over pencitraan demi apa? Diperparah dengan mengerahkan buzzer. Nah, itu kan ini akunnya. Ceki-ceki. play. To be honest teman-teman semua,
saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media, ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Nah, part ini, poin ini yang dipertanyakan sama Kang Deddy. Apa Anda bisa membuktikan bahwa efisiensi, ya kan pemerintah dari pusat sampai ke daerah sedang melakukan efisiensi. Ya. Apa akan Anda bisa membuktikan tuduhan Anda ini yang katanya percuma efisiensi media atau bayar buzzer juga, yang ini yang dipertanyakan. Kang Deddy pun gak mention nama gitu. Cuman aku pikir kenapa Kang Deddy merespon gitu, karena ya ini di sosmed. Ya. KDM kan kepala daerah, kan tadi dia memang tidak mention, memang gak di-mention ke KDM, mentionnya ke seluruh kepala daerah. Cuman ya come on man, di tanggal segini, bulan segini kan ya kita lagi rame-rame soal disebut gubernur kontren, gubernur pencitraan, gubernur dongo dan segala macem gitu kan. Ya come on man lah, tolonglah. Lagian juga kita sebagai netizen gitu ya, taunya yang yang nggak pakai biaya media yang kenceng banget, gentar banget. Ya Jawa Barat. Iya, ya jadi ya maksudnya ya walaupun tidak disebut tapi ya udah tahu ngarahnya ke sana gitu. Iya, ya Kang Deddy pun tidak merespon secara langsung gitu, tidak di-mention langsung, cuman dia menjelaskan untuk yang mengkritik katanya anggaran medianya di switch ke anggaran buzzer. Ya buktikan gitu. Tampilin apakah ada aliran dana sekian ke PT buzzer apa gitu gitu. Iya, jadi jangan, maksudnya gini, sekarang tuh banyak tuduhan yang dibalut kritikan gitu, seolah-olah mengkritik tapi kok nuansanya kayak nuduh gitu. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Tuh, rakyat, netizen yang organik kalau komen pro itu disangkanya buzzer yang disetting gitu. Iya. Padahal buka aja sendiri, Mama yang sering lihat komen, bukanya ada orangnya, beneran ada. Ntar ada postingan lagi di taman begini-begini. Iya. Memang manusia beneran. Iya. Kenapa ketika pro membela disebutnya buzzer gitu, ketika yang kontra disebutnya pengkritik gitu. Ya, come on man, tolonglah, jangan tebang pilih pamali ah. Rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil, padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Yang kemudian kita melihat ketika ada pengamat politik yang menyampaikan kritik, menyampaikan saran, itu dianggap kita tidak memberikan dampak apapun karena hanya sekedar omon-omon aja gitu. Padahal di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, masyarakat ini sudah semakin cerdas dan semakin melek terhadap politik. Dan ketika di media sosial itu sudah sulit untuk dibendung, maka ya wajarlah ketika muncul adanya yang pro dan ada juga yang kemudian yang kontra. Yang pengamat politik ketika memberikan kritik dianggap tidak dekat dengan rakyat, padahal kita sudah banyak melakukan dialog, melakukan penelitian, melakukan dialog dengan anak-anak muda, mengadakan kegiatan, merangkul perempuan, disabilitas, teman-teman masyarakat adat. Tetapi ketika kita tidak ada buktinya gitu ya, kemudian tanpa pencitraan, hanya bekerja dalam senyap, ya kita dianggap seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa.
Bukan kan memang itu resikonya ya. Mm-mm. Ketika ada sesuatu atau seseorang yang punya pendukungnya gitu kan, terus ada yang mengkritik, ya itu justru organik menurutku. Ya siapa sih yang seneng gitu? Wah, idola gue disenggol, ya pasti akan terjadi pro dan kontra. Tadi kan udah jelas ini wajar terjadinya pro dan kontra. Masyarakat sudah melek politik. Iya. Ya udah jadi ibaratnya yang mengkritik, ibaratnya terus diserang, terus ibaratnya berantem di komen, ya udah itu kan berarti wajar ya, nggak akan terus langsung ke dunia nyata timpuk-timpukan, enggak ya. Ya itulah bersosial media. Iya. Semua orang bebas berkomen gitu. Betul. Iya. Terus juga Kenapa? tadi si Tetehnya? tetehnya ini kan bilang ya masyarakat tuh sudah cerdas gitu kan. Makanya ya maksudnya harusnya kalau misalnya udah tahu kalau netizen dan masyarakatnya cerdas, harusnya tahu nggak sih ini mana yang gimmick mana yang enggak. Iya, Makanya mereka mendukung atau enggak gitu kan. Iya, lanjut lagi. Lanjut. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy itu pernah menyampaikan, bangsa yang demokratis itu tidak perlu takut dengan rakyatnya yang bebas berpendapat untuk menilai sebuah kebenaran dari penyelenggara negara secara terbuka. Karena tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi ini akan mati, demokrasi ini tidak akan hidup gitu. Jadi ketika mengkritik pejabat publik, justru harusnya bersyukur. Kenapa? Karena masih ada nilai-nilai demokrasi dan itu adalah salah satu bentuk meaningful participation atau partisipasi bermakna dari masyarakat yang masih punya kepedulian terhadap kondisi daerahnya. Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif pernah menyampaikan, menjadi pemimpin itu memang cukup berat, tetapi mulia dan menantang, apalagi menjadi pemimpin di abad media sosial, di abad huru-hara yang syarat dengan kegaduhan. Kritik saat ini tentu saja akan banyak sekali disampaikan melalui media sosial, apalagi untuk kepala daerah dan pejabat publik yang sangat aktif di sosial media. Jadi ketika ada yang mengkritik, saya berharap tentu nggak baper gitu ya. Dan seolah-olah memang ada ketika ada yang kontra itu ada penyerangan gitu kepada kepala daerah, tidak. Apalagi ketika kebijakannya itu yang dinilai tidak meaningful participation, kemudian tidak ada kajian secara komprehensif, merasa benar sendiri dan merasa bahwa itu adalah kebutuhan rakyat, ini yang menurut saya keliru dan harus kita luruskan bersama-sama. Nah, tentu saja saya berharap para kepala daerah, siapapun itu, dimanapun daerahnya, tidak memaknai kritik dari warga itu secara sempit, tetapi harus dengan pemikiran terbuka karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, baik itu yang pro ataupun yang kontra. Dan yang terakhir, jadilah negarawan yang tidak reaktif dengan kritik warga, tunjukkan dengan teladan Bapak Ibu semua para kepala daerah untuk rakyatnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait dengan kepala daerah yang over pencitraan? Itu dia. Kan juga yang ngeritik Kang Deddy juga nggak dibungkam kan gitu, mau Enggak. kritik siapapun nggak Ada dibungkam aja, kan. cuman direspon. Iya, respon Cuman doang. direspon, Ya iya. wajar kan Masa direspon. ngeritik boleh, direspon gak boleh gitu kan? Iya, Iya. iya, maksudnya ya itu kan tadi sampai membahayakan demokrasi kalau misalnya tidak ada kebebasan berpendapat. Ya ini kan nggak dibungkam. Iya, justru yang ini boleh berpendapat, yang dikritik boleh juga dong Iya. berpendapat kan, demokrasi. Iya. Wah, bingung. Tapi yang menariknya saat aku ngeceki kontennya, akunnya ini meluncur. Cus. Ninyo, Ya. di ini postingan terakhir ya, terbarunya deh. Aku ngeliat ada yang menarik. Nah ini nih dari saya RK nih, aktivis demokrasi kok komentarnya dinonaktifkan? Hah? Dinonaktifkan? Coba aku cek. Ternyata, oh iya, dinonaktifkan di iya, beberapa iya. video yang bisa diakses gitu, yang rame. Nih tuh dua terakhir dinonaktifkan. Terus yang dia nge-repost soal Tempo yang habis Mulyono terbitlah Mulyadi itu kan dinonaktifkan gitu. Jadi nggak bebas nih berpendapat warga masyarakat. Iya. Padahal tadi dia sendiri. Susah mau berkomen kan, mau mengkritik, mau mendebat juga warga masyarakat. Padahal Netizen teh. padahal tadi si tetehnya sendiri yang bilang ini kan negara demokrasi gitu kan. Iya, sulit kalau kayak gini. Tapi menariknya ya respon Kang Deddy yang mana sih yang dipermasalahin meluncur? Just Yang ini nyoh, yang di tanggal 15 bulan 7 ceki-ceki. play. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar.
Semoga pagi hari ini sehat selalu. Semoga seluruh warganet semuanya dalam keadaan bahagia. Pagi hari ini saya menyampaikan ya, karena ini berkembang di media sosial, ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar. Kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya ada kok, silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah itu saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekan orang lain ya. Terima kasih ya atas kecurigaannya, karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Terima kasih ya, tetapi saya harap sebelum speak up di media sosial, lebih baik siapkan dulu datanya baru speak up. Karena kan kita tidak mungkin speak up sembarangan tanpa data, karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong ya. Salam untuk Mbak yang berkerudung yang speak up. Saya menggunakan dana APBD untuk bayar buzzer. Terima kasih Mbak, semoga Mbak sehat, berkah bersama keluarganya, dan mudah-mudahan dibiasakan hidup tidak berbohong di depan umum. Hatur nuhun. Nah, ini juga sebenarnya clear kan, tidak Iya. di-mention akunnya siapa, namanya siapa. Cuman miss-nya di sini ya, kita harus fair-fairan aja. Miss-nya dari Diskominfo Jabar kalau nggak salah yang nge-repost postingan Kang Deddy yang ini, terus di-embed dah secuil tuh foto, cerut gitu. Nah, itu yang akhirnya Permasalahkan. Iya, meluncur nih. Terus. Ninyo, Ya. di posting Detik Jabar, aktivis demokrasi sekaligus Direktur Demokrasi and Election Empowerment Partnership atau DIP ya Indonesia, Neni Nurhayati resmi melayangkan somasi ke pihak Diskominfo Jabar. Oke, ia pun menuntut permintaan maaf dari Diskominfo dan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi setelah menjadi korban serangan digital atau doxing. Ntar dulu, doxing bukannya ini apa namanya? Penyebaran identitas gitu, pembukaan identitas gitu. Iya, setauku. Kalau serangan digital yang dimaksud tadi di penjelasan yang aku tangkap cyberbullying, yang aku tangkap, nggak tahu ya, punten kalau salah ya, memang cuma netizen biasa. Nah, ini mendapat serangan digital secara masif sejak 15 sampai 16 Juli, sehari 2025. Semuanya terjadi karena unggahan di TikTok pada 5 Mei yang menyampaikan kekhawatiran terhadap praktik penggunaan buzzer yang dianggap dapat mengancam demokrasi. Selengkapnya di dalam video ini. Oke, selengkapnya ceki-ceki. Play. Hak konstitusionalnya ya. Jadi kami berharap Pemprov Jabar menyadari akan kekeliruannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Itu yang kami inginkan. Dalam jangka waktu. Yang kedua kemudian melakukan take down ya terhadap, karena sampai hari ini akun-akun yang memasang wajah klien kami itu masih tertib sampai hari ini. Oleh karena itu kami memberikan waktu 2 kali 24 jam untuk melakukan take down dan 1 kali 5 hari untuk menyelesaikan ini dengan cara minta maaf secara terbuka itu. 4 akun, jadi ada 5. Jadi nah, ini nih di kalau kayak gini tuh Instagram ya, Diskominfo Jabar dan 4 lainnya Instagram ya. Iya. Nah, kan di repost VT Kang Deddy, terus di embed VT si tetehnya yang pas mengkritik tadi gitu. Oke.
Nih, jadi di sini celah missnya. Hmm. Ya memang benar harus akui si Teteh tidak mention Kang Deddy secara langsung gitu. Ya. Itu kan memang tip and trick speak up gitu. Ada Mm-mm. diduga, ada yang tidak mention. Begitupun sebaliknya Kang Deddy tidak mention namanya gitu. Iya. Hanya kayak ya mbak-mbak yang berkerudung gitu. Selesai banyak tuh. Sebenarnya selesai di situ. Iya. Cuman Diskominfo Jabar ya harus kita akuin Diskominfo Jabar miss di sini pakai Iya. di embed Mm-mm. gitu. Akun resmi plus akunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar ya, yang menggugah ada foto dari klien kami itu. Artinya ini ada dua yang kita ingin sampaikan adalah kepada Pemprov Jabar, dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat dan kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika. Ya, dalam jabatannya sebagai gubernur ya, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Pemprov Jabar ya. Itu kami juga menuntut. Gitu. Jadi nuntutnya kedua nuntut permintaan maafnya ke Diskominfo Jabar gitu sebagai yang ngeposting gitu ke Kang Deddy juga sebagai Gubernur Jabar mungkin kayak gimana sih bawahannya kok nyebarin gitu. Iya. Iya, ya aku nggak mau banyak komen sih kalau yang ini mas serahkan sama teman-teman Santuy People aja apa komentarnya. Iya. Sambil mengetik kita meluncur ke respon dari Pak Sekda meluncur. Cus. Ninyo, Ya. Pak Sekda sempat ditanyakan oleh harapanrakyat.com ya. Sekda Herman buka suara soal pelayangan somasi dari DIP Indonesia ke Pemprov Jabar. Ceki. Play. Masalah. Tanggapannya seperti apa? Ya nggak ada masalah. Tanggapannya seperti apa? Sikap Somasi pemerintah. kami sedang dalami. Sekda Jabar Herman Suryatman buka suara soal pelayanan somasi Pemprov Jabar dari Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Neni diduga mendapat doxing seusai Diskominfo Jabar mengunggah fotonya di 4 akun media sosial resmi pemerintah pada 16 Juli 2025. Herman menuturkan pihaknya sedang mendalami dan mengkaji pelayanan somasi dari Direktur DIP ke Pemprov Jawa Barat pada Senin 21 Juli 2025. Meski begitu, ia tidak mempersoalkan tentang pelayanan somasi itu. Menurutnya, pelayanan somasi ini merupakan hal yang lumrah, karena Pemprov Jawa Barat tentunya memiliki keterbatasan dan tidak sempurna. Namun, ia memastikan Pemprov Jawa Barat selalu memperbaiki keterbatasan maupun ketidaksempurnaan itu. Sekda Herman menegaskan, sebelum adanya pelayanan somasi itu, Pemprov Jawa Barat tidak memiliki niatan menyudutkan maupun doxing bagi yang memberikan kritik. Ia pun mengapresiasi atas kritik maupun masukan dari DIP Indonesia untuk Pemprov Jawa Barat. Dari Ya nggak ada masalah. tanggapannya seperti apa? Sikap Somasi pemerintah. kami sedang dalami. Tentu kami akan kaji nanti seperti apa. Kan ini teman-teman Diskominfo ya. Ya. Saya masih cek dulu. Yang jelas ya pemerintah ini kan bukan tidak harus selalu sempurna. Mungkin ada kurang, ada keterbatasan. Tapi tentu kami harus dalami dulu. Ya kalau ada yang kurang tepat kami perbaiki. Ya bagi kami nggak ada persoalan. Tapi yang jelas tidak ada sedikit pun niat kami untuk menyudutkan, Doxing ya. niat kami untuk doxing tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Kalaupun nanti ada langkah yang kurang tepat, nanti kami akan dalami dulu seperti apa. Kami akan berikan tanggapan dan kami respect kepada teman-teman yang mengkritisi Pemda Jawa Barat. Dan kami lebih semangat lagi untuk membangun Jawa Barat. Sebagai informasi, Neni Nurhayati menyampaikan mengenai bahaya buzzer atau pendengung yang berpotensi mengancam demokrasi dan eksistensi negara pada 5 Mei 2025 melalui akun media sosial pribadinya. Materi yang Neni unggah itu bersifat meneruskan data dari salah satu media massa dengan berjudul "Buzzer Mengepung Warga", lalu menelisik jejak para buzzer dari kosmetik sampai politik. Kemudian buzzer politik pemborosan anggaran dan alat propaganda yang mengancam demokrasi, serta perangkat teknologi yang dipakai buzzer dijual bebas. Dalam unggahan itu, Neni mengklaim tidak spesifik menyebutkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi maupun Pemprov Jawa Barat. Kemudian Diskominfo Jawa Barat mengunggah konten di media sosial Instagram yang berisikan video pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang disertai foto Neni Nurhayati. Dalam unggahan itu, Diskominfo Jawa Barat turut menandai akun Instagram resmi Humas_Jabar, Jabar Cyberhoax, Jabar Prof Go ID, dan Sapa Warga_Jabar. Akibat dari unggahan Diskominfo Jawa Barat, Neni Nurhayati mendapatkan doxing di media sosial secara berlebihan.
Bahkan Neni Nurhayati tidak dapat mengakses sejumlah akun media sosial maupun aplikasi perpesanannya. Dengan begitu, Neni Nurhayati bersama kuasa hukumnya Ikhwan Fahroji melayangkan somasi ke Pemprov Jabar dan Diskominfo pada Senin 21 Juli 2025. Reza, Harapan Rakyat. Itu, tapi aku sempat agak bingung nih ya. Doxingnya itu yang dimaksud adalah yang ini atau karena Diskominfo nge-repost VT Kang Deddy disertai dengan screenshotan dari VT mbaknya, terus terjadilah doxing gitu. Iya. Karena setahu aku doxing itu kan penyebaran informasi pribadi ya, nomor handphone, Alamat rumah, KTP, terus, nomor KTP gitu iya, kadang. mungkin yang bersifat pribadi gitu Iya. kali ya. Kalau ini kan bisa kita lihat ini adalah screenshotan dari VT yang dirilis untuk publik gitu. Iya. Akunnya tidak di private Yes. gitu, which is yang non following bisa melihat gitu. Bukan masuk membership, bukan Ya. masuk premium gitu. Nah, itu dia yang jadi pertanyaanku. Ini yang dimaksud doxing itu atau karena diposting Diskominfo terus jadi ada orang yang mendoxing Iya, gitu. iya. Sama kalau misalkan ternyata ini yang dimaksud doxing, ya mungkin dari aku masukannya mending disikatnya pencemaran nama baik karena lebih kenanya kenapa? Saya kan tidak menyebut nama gubernur siapa gitu. Saya hanya bilang kepala daerah gitu. Iya. Kenapa tersinggung? Nah di situ poinnya paling gitu. Iya. Kita fair-fairan aja. Diskominfo mungkin miss gitu. Tapi kalau aku mencoba di posisi Diskominfo, kan ini screenshotan dari VT yang sifatnya publik gitu. Betul. Iya. Ya siapa aja bisa lihat gitu kan. Iya, tapi ya nggak tahu itu, nggak tahu lah gimana. Terserah santai people. Coba kita meluncur ke lasnya meluncur. Nio dari Nusantara TV udah ke-up juga ini viral Deddy Mulyadi pakai foto aktivis demokrasi tanpa izin katanya. Kini terancam somasi. Ceki. Play. Aktivis demokrasi sekaligus Direktur Demokrasi and Election DIF Indonesia Neni Nurhayati melayangkan surat somasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. To be honest teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya. Seperti inilah video akun media sosial bernama Neni Nurhayati yang mengkritik kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam video pendek tersebut, aktivis demokrasi Neni Nurhayati mengkritik pemangkasan anggaran media yang diduga dilakukan untuk membayar buzzer. Ketika ada pengamat politik yang menyampaikan kritik, menyampaikan saran, itu dianggap kita tidak memberikan dampak apapun karena hanya sekedar omon-omon aja gitu. Di sisi lain, akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat mengunggah video penjelasan Deddy Mulyadi serta menyertakan foto dari Neni Nurhayati. Akibatnya serangan siber atau doxing di akun media sosial Neni Nurhayati memenuhi kolom komentar hingga ada ancaman dari warganet. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Atas insiden tersebut, Neni mendatangi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan somasi. Di samping itu, pihaknya juga meminta Pemprov Jawa Barat untuk menghapus konten tersebut, serta meminta Gubernur Jawa Barat meminta maaf di akun media sosialnya. Ntar dulu, dari narasinya tadi yang dimaksud doxing adalah serangan cyber itu adalah komentar netizen gitu. Iya, kalau cyberbullying masih terima aku, karena itu kan kata-kata yang ditulis di komentar gitu. Iya. Serangan cyber tuh hack, di-crack gitu setahu aku ya. Doxing tuh ya penyebaran informasi pribadi gitu. Ini kenapa jadi keserangan siber? Netizen serangan siber? Oh, enggak itu. Soalnya tadi katanya kan yang di video sebelumnya tuh katanya sempat beberapa kali nggak bisa masuk ke akun sosmednya. Iya, enggak, aku mengkritisi narasi dari Nusantara TV ini. Dengerin nih. Omon-omon aja gitu. Di sisi lain, akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat mengunggah video penjelasan Deddy Mulyadi serta menyertakan foto dari Neni Nurhayati. Akibatnya serangan siber atau doxing di akun media sosial Neni Nurhayati
Nurhayati memenuhi kolom komentar. Memenuhi kolom komentar enggak, itu mah Iya, iya, cyberbullying maksudnya. Iya. Bukan serangan siber atau doxing. Yang kalau di komentar mas serangan siber yang tadi yang katanya tidak bisa masuk ke akun sosmednya. Yes. Ya itu serangan siber. Kita Ya. fair-fairan aja. Doxing tuh yang tiba-tiba disebar, oh ini alamatnya ini, nomor handphone ini, KTP-nya ini gitu dan segala macam informasi yang bersifat pribadi gitu. Aku mengkritisi ininya narasi dari Nusantara TV-nya gitu. Iya. Biar. Di sisi lain, akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat mengunggah video penjelasan Deddy Mulyadi serta menyertakan foto dari Neni Nurhayati. Akibatnya serangan siber atau doxing di akun media sosial Neni Nurhayati memenuhi kolom komentar hingga ada ancaman dari warganet. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer? Atas insiden tersebut, Neni mendatangi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan somasi. Di samping itu, pihaknya juga meminta Pemprov Jawa Barat untuk menghapus konten tersebut, serta meminta Gubernur Jawa Barat meminta maaf di akun media sosialnya. Di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Iya sih, aku fair-fairan aja, statementnya argumennya kuat sih, karena di video juga tidak di-mention gitu. Secara video yang dimaksud itu ya memang tidak ada mention. Kita fair-fairan aja, kuat sih ini argumennya sih. Atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini tapi kan memang apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan kebijakan, karena kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Itu dia. Gimana jadinya? Rada kecelek nih Diskominfo Jabar nih. Padahal kalau nggak perlu di-embed gitu, kayak ya udah lewat aja gitu. Karena kan kritikan-kritikan baru tuh terus berdatangan kan, topik-topik baru tuh kan, ada terus gitu. Tapi nggak tahu tuh. Iya, sedangkan video si tetehnya ini udah dari bulan Mei tadi kalau nggak salah kan. Iya, harusnya kayak udah beralih ke yang lain deh. Iya, Diskominfo, kamu mah kudu rada hati-hati sedikit gitu. Tapi kalau Lasen ya meluncur. Nih yo, kalau kita lihat di akun Diskominfo Jabarnya, tadi kita udah sempat ceki-ceki ya, sepertinya sudah di takedown. Di takedown gitu kan. Ini yang berarti ya memang merasa bersalah gitu kan tim Diskominfo-nya gitu. Nah, terkait tuntutan somasinya itu, KDM dan Pemprov Jabar yang dimaksud ini adalah Diskominfo melakukan permintaan maaf di sosial media. Sampai saat video ini di-tag kita belum ngelihat nih ya tuh gitu. Jadi ya kita tunggu aja kelanjutan somasyangnya. Kan biasanya ada somasi dalam waktu yang ditentukan. Habis itu jika tidak berproses lanjut ke proses hukum. Ya, kita tunggu aja kelanjutannya, apakah ya udah sepi gitu, apa kayak gimana atau lanjut gitu lah ya. Ya udahlah nyo, part 2-nya segini dulu aja biar teman-teman santuy people semangat untuk olahraga jempol di komen-komen ya. Closing berarti. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya. Dah. Mamang abu masih bolos, pakun masih bobo, tutupi mangkok, cabut dulu dan ciao.